Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Saudara, apa kabar hari ini? Apapun yang sudah kita lewati sepanjang hari ini, baik sukacita, keberhasilan, kekecewaan, pergumulan, maupun air mata, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malam ini, mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan. Letakkan sejenak beban yang ada di dalam hati, tenangkan pikiran, dan mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Renungan malam ini berjudul, Cara Tuhan Menolongmu. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, ada yang sedang memikirkan keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuangan, masa depan, atau pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun. Mungkin kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi pertolongan Tuhan belum terlihat seperti yang kita harapkan. Namun malam ini, ingatlah satu hal, Tuhan selalu bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat caranya. Terkadang Tuhan menolong kita dengan membuka jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Terkadang Dia mengirim seseorang untuk menguatkan kita. Terkadang Dia mengubah keadaan, tetapi ada kalanya Tuhan tidak langsung mengubah masalah kita. Dia justru menguatkan hati kita agar mampu melewati masalah tersebut. Pertolongan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi selalu datang pada waktu dan cara yang terbaik menurut kehendak-Nya. Karena itu, malam ini jangan menyerah, jangan merasa bahwa Tuhan melupakanmu. Jika sampai hari ini kamu masih mampu bertahan, masih mampu bernapas, masih memiliki kekuatan untuk berdoa, itu pun adalah tanda bahwa tangan Tuhan masih menopang hidupmu. Mari kita buka hati dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang sedang kamu hadapi malam ini, percayalah, Tuhan melihat air matamu, Tuhan mendengar doamu, dan Tuhan tahu cara terbaik untuk menolongmu. Mari kita renungkan bersama, bagaimana sebenarnya cara Tuhan menolong kita di tengah setiap pergumulan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan renungan malam ini, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita lepaskan sejenak semua kesibukan, kekhawatiran, dan beban yang kita bawa sepanjang hari. Mari kita menenangkan hati dan mengarahkan pikiran hanya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada malam ini, mari kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang sederhana. Kami mengucap syukur karena sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kehidupan kami. Dalam setiap langkah yang kami lalui, dalam setiap keadaan yang kami hadapi, tangan-Mu tetap menopang dan menjaga kami. Tuhan, kami mengakui bahwa kami tidak selalu memahami jalan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ada saat-saat ketika kami bertanya, mengapa masalah ini terjadi? Mengapa doa kami belum dijawab? Mengapa jalan yang kami lalui terasa begitu berat? Tetapi malam ini kami mau belajar untuk percaya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Engkau melihat apa yang tidak dapat kami lihat, dan Engkau mengetahui waktu yang paling tepat untuk menolong setiap anak-Mu. Tuhan, jika malam ini ada hati yang sedang lelah, kuatkanlah. Jika ada yang sedang menangis dalam diam, hiburkanlah. Jika ada yang sedang takut menghadapi hari esok, berikanlah ketenangan. Jika ada yang sedang menghadapi masalah yang terasa terlalu berat, berikanlah kekuatan untuk tetap bertahan. Ajarlah kami untuk tidak hanya mencari pertolongan-Mu, tetapi juga belajar percaya kepada cara-Mu menolong kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, kebutuhan kami, masa depan kami, dan semua hal yang saat ini memenuhi pikiran kami. Kiranya melalui renungan malam ini, hati kami kembali dikuatkan. Bukalah pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut untuk menerima setiap pesan yang Engkau sampaikan. Biarlah setelah renungan ini selesai, kami tidak lagi tidur dengan penuh ketakutan, tetapi tidur dengan keyakinan bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami,
terima kasih karena pertolongan-Mu selalu tersedia bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Kami menyerahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan hanya berbicara tentang Tuhan yang mampu menolong. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Artinya, ketika kita berada dalam keadaan sulit, Tuhan bukanlah pribadi yang jauh dari kehidupan kita. Dia hadir, Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia bekerja di tengah keadaan yang sedang kita hadapi. Mungkin malam ini ada seseorang yang sedang berkata dalam hati, "Tuhan, kapan Engkau menolong saya?" Mungkin sudah lama berdoa tetapi keadaan belum berubah, sudah berusaha tetapi masalah masih ada, sudah mencoba bertahan, tetapi hati terasa semakin lelah. Namun firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan tidak selalu berarti masalah langsung hilang. Kadang-kadang Tuhan menolong dengan memberikan jalan keluar. Tetapi terkadang Tuhan menolong dengan memberikan kekuatan untuk bertahan sampai jalan keluar itu tiba. Kadang Tuhan mengubah keadaan kita, tetapi terkadang Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita supaya kita mampu menghadapi keadaan tersebut. 1. Tuhan menolong dengan memberikan kekuatan. Perhatikan kembali perkataan dalam ayat ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Ada hari-hari ketika tubuh kita masih mampu bekerja, tetapi hati kita sudah sangat lelah. Kita tersenyum di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya ada pergumulan yang kita simpan sendiri. Kita berkata, "Saya baik-baik saja," padahal di dalam hati kita sedang bertanya, "Sampai kapan saya harus menghadapi semua ini?" Tetapi Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu ketika kita menangis sendirian. Tuhan tahu ketika kita berdoa dengan kata-kata yang terbata-bata. Tuhan tahu ketika kita sudah tidak tahu harus berbuat apa. Dan justru pada saat seperti itulah kita perlu belajar datang kepadanya. Jangan merasa harus kuat sendirian, katakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak sanggup berjalan sendiri, berikan saya kekuatan untuk melewati hari ini." Percayalah, Tuhan dapat memberikan kekuatan yang tidak kita miliki sebelumnya. 2. Tuhan menolong dengan menjadi tempat perlindungan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Dia adalah tempat perlindungan. Tempat perlindungan adalah tempat kita merasa aman ketika badai datang. Dalam kehidupan, badai bisa datang dalam berbagai bentuk. Masalah keluarga, tekanan pekerjaan, persoalan ekonomi, kegagalan, kehilangan, kekecewaan, atau ketidakpastian tentang masa depan. Kita tidak selalu bisa menghindari badai kehidupan. Tetapi kita dapat memilih di mana kita berlindung ketika badai itu datang. Ada orang yang ketika menghadapi masalah langsung menyerah. Ada yang mencari pelarian, ada yang menyalahkan dirinya sendiri. Ada pula yang semakin jauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk datang kepadanya. Ketika dunia terasa tidak aman, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ketika manusia mengecewakan kita, Tuhan tetap setia. Ketika jalan di depan terasa gelap, Tuhan tetap mengetahui arah yang harus kita tempuh. Karena itu, jangan hanya datang kepada Tuhan ketika semuanya sudah baik. Datanglah kepada Tuhan justru ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. 3. Pertolongan Tuhan tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Ini adalah bagian yang penting untuk kita pahami. Seringkali kita sudah menentukan bagaimana Tuhan harus menolong kita. Kita berkata, "Tuhan, kalau bisa masalah ini selesai besok. Tuhan, bukakan pekerjaan ini. Tuhan, ubahlah keadaan saya. Tuhan, berikan jalan keluar seperti yang saya inginkan." Tidak salah untuk meminta kepada Tuhan, tetapi kita juga harus belajar berkata, "Tuhan, bukan hanya kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu."
Sebab kita melihat kehidupan hanya dari satu sisi. Tetapi Tuhan melihat keseluruhan perjalanan hidup kita. Kita melihat apa yang sedang terjadi hari ini, Tuhan melihat apa yang akan terjadi besok. Kita melihat pintu yang tertutup, Tuhan mungkin sedang mempersiapkan pintu lain yang jauh lebih baik. Karena itu, ketika pertolongan Tuhan belum terlihat, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja. Tuhan yang diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Terkadang pekerjaan Tuhan berlangsung dalam keheningan. 4. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah merasa bahwa Tuhan terlambat. Kita berdoa, tetapi jawaban belum datang. Kita menunggu, tetapi keadaan belum berubah. Kita berharap, tetapi kenyataan seolah-olah semakin berat. Namun ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan memiliki waktunya sendiri. Apa yang menurut kita terlalu lama, mungkin sedang Tuhan gunakan untuk mempersiapkan sesuatu. Mungkin Tuhan sedang membentuk kesabaran kita. Mungkin Tuhan sedang memperkuat iman kita. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat yang lebih besar. Dan mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa sumber pengharapan kita bukanlah keadaan, bukan manusia, bukan harta, dan bukan kemampuan kita sendiri. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. 5. Tetap percaya ketika belum melihat jalan keluar. Malam ini, mungkin kamu belum melihat jawabannya. Mungkin masalahmu masih ada, mungkin keadaanmu belum berubah. Tetapi jangan berhenti percaya. Iman bukan berarti kita sudah melihat jalan keluarnya. Iman berarti kita tetap percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan keluarnya, sekalipun kita belum melihatnya. Jadi kalau malam ini hatimu sedang berat, katakan dalam hati, saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolong saya, tetapi saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Itulah iman, kita tidak harus mengetahui seluruh rencana Tuhan untuk dapat mempercayai Tuhan. Kita hanya perlu percaya bahwa tangannya tetap memegang kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali kepada firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadikan ayat ini sebagai penguatan untuk malam ini. Jika hari ini kamu sedang menghadapi pergumulan, jangan menyerah. Jika hari ini kamu sedang menunggu jawaban doa, tetaplah percaya. Jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan ada bersamamu. Dan jika malam ini kamu belum melihat bagaimana Tuhan akan menolongmu, jangan takut. Tuhan sudah mengetahui jalan yang akan kamu lalui. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Tidurlah malam ini dengan hati yang tenang. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena kita tahu bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, kita tidak perlu takut menghadapi hari esok, sebab pertolongan Tuhan mungkin tidak datang dengan cara yang kita pikirkan, tetapi pertolongannya selalu datang dengan cara yang terbaik menurut kehendaknya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita kembali merenungkan satu kebenaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tuhan tahu cara terbaik untuk menolong kita. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa semuanya baik-baik saja, pekerjaan berjalan, keluarga dalam keadaan baik, kebutuhan tercukupi, dan hati terasa tenang. Tetapi ada juga masa ketika keadaan berubah begitu cepat. Tiba-tiba masalah datang, apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai harapan. Orang yang kita percaya mengecewakan kita, keuangan terasa berat, keluarga menghadapi persoalan, tubuh menjadi lemah, atau mungkin ada pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Dalam keadaan seperti itu, seringkali pertanyaan muncul dalam hati. Tuhan, di mana pertolongan-Mu? Mengapa Tuhan belum menjawab doaku? Apakah Tuhan masih melihat hidupku? Mengapa saya harus melalui semua ini? Jika malam ini ada di antara kita yang sedang memiliki pertanyaan seperti itu, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Perhatikan kalimat tersebut. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya, Tuhan bukan sekadar penolong yang kita dengar dari cerita orang lain. Tuhan adalah penolong yang dapat kita alami sendiri. Dia hadir dalam kesesakan, Dia hadir dalam air mata. Dia hadir ketika kita tidak tahu harus berbuat apa. Dia hadir ketika semua pintu seolah-olah tertutup. Dan malam ini kita akan belajar bahwa cara Tuhan menolong kita tidak selalu sama. Kadang Tuhan menolong dengan mengubah keadaan, kadang Tuhan menolong dengan membuka jalan. Kadang Tuhan menolong melalui orang lain, dan kadang-kadang Tuhan menolong dengan cara yang paling sederhana tetapi sangat dalam. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berdiri. 1. Tuhan menolong kita dengan menyertai kita. Seringkali kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan berarti masalah harus segera hilang. Kalau kita sedang sakit, kita ingin langsung sembuh. Kalau sedang mengalami masalah keuangan, kita ingin langsung mendapatkan uang. Kalau sedang menghadapi persoalan keluarga, kita ingin semuanya segera berdamai. Kalau sedang menghadapi tekanan pekerjaan, kita ingin masalah tersebut segera selesai. Itu manusiawi, kita ingin penderitaan segera berakhir. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan, Tuhan tidak selalu menghilangkan badai, tetapi Tuhan berjanji menyertai kita di tengah badai. Bayangkan seorang anak kecil berjalan melewati tempat yang gelap bersama ayahnya. Anak itu mungkin tetap merasa takut, kegelapan belum hilang. Jalan di depan belum berubah, tetapi ketika tangan ayahnya menggenggam tangannya, dia menjadi lebih berani. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Begitu juga dengan kehidupan kita, mungkin masalah kita belum selesai. Tetapi jika Tuhan bersama kita, kita memiliki alasan untuk tetap bertahan. Mungkin jalan di depan masih belum jelas, tetapi kita tahu siapa yang memegang tangan kita. Karena itu, jangan ukur penyertaan Tuhan hanya dari keadaan yang nyaman. Kadang-kadang penyertaan Tuhan justru paling nyata ketika kita berada dalam keadaan sulit. Ketika kita berkata, "Tuhan, saya sudah tidak kuat." Dan tiba-tiba kita menemukan kekuatan untuk melewati satu hari lagi. Itu pertolongan Tuhan. Ketika kita merasa ingin menyerah, tetapi hati kita kembali memiliki harapan. Itu pertolongan Tuhan. Ketika tidak ada seorang pun yang mengerti keadaan kita, tetapi kita masih mampu berdoa kepada Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. 2. Tuhan menolong dengan memberikan kekuatan. Ada saatnya Tuhan tidak langsung mengubah keadaan karena Dia sedang menguatkan kita terlebih dahulu. Kita sering meminta Tuhan mengangkat beban, tetapi Tuhan mungkin berkata, "Aku akan memberimu kekuatan untuk membawanya." Kita meminta agar jalan menjadi mudah. Tetapi Tuhan mungkin sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita meminta agar masalah segera berakhir, tetapi Tuhan mungkin sedang mengajarkan kita kesabaran. Saudara, jangan meremehkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Mungkin hari ini kamu merasa hanya mampu melakukan sedikit. Tetapi tetap bangun, tetap bekerja, tetap mengurus keluarga, tetap berdoa, tetap tersenyum, tetap menjalani kehidupan. Jangan berpikir bahwa itu adalah hal kecil, mungkin sebenarnya itulah cara Tuhan menopangmu. Ada orang yang berkata, "Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melewati semua ini." Tetapi faktanya, dia sudah melewati banyak hal. Dia pernah menangis. Dia pernah kecewa, dia pernah jatuh, tetapi dia masih berdiri sampai hari ini. Mengapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Mungkin kamu tidak menyadari berapa kali Tuhan menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak pernah kamu ketahui. Berapa banyak bahaya yang Tuhan jauhkan, berapa banyak keputusan buruk yang Tuhan cegah. Berapa banyak jalan yang Tuhan tutup supaya kamu tidak masuk ke tempat yang salah. Kita mungkin tidak pernah mengetahuinya, tetapi Tuhan tahu. 3. Tuhan menolong melalui jalan yang tidak kita duga. Kadang-kadang kita meminta pertolongan Tuhan dengan satu cara. Tetapi Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Kita meminta satu pintu dibuka. Ternyata Tuhan menutup pintu tersebut dan membuka pintu yang lain. Awalnya kita kecewa, kita bertanya,
Mengapa Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta? Namun beberapa waktu kemudian kita baru mengerti. Ternyata pintu yang tertutup itu adalah perlindungan. Ternyata kegagalan itu menyelamatkan kita dari sesuatu. Ternyata penolakan itu membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik. Ternyata masa menunggu itu sedang mempersiapkan kita. Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu berarti Tuhan tidak baik. Terkadang jawaban "tidak" dari Tuhan adalah bentuk pertolongannya. Terkadang penundaan adalah perlindungannya. Dan terkadang jalan yang berputar adalah cara Tuhan membawa kita ke tujuan yang benar. Kita hanya melihat satu bagian kecil dari kehidupan. Tuhan melihat keseluruhannya, kita melihat hari ini. Tuhan melihat masa depan, kita melihat masalah, Tuhan melihat proses pembentukan. Maka belajar untuk berkata, "Tuhan, saya tidak mengerti, tetapi saya percaya kepadamu." Kalimat itu sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang besar. 4. Tuhan menolong melalui orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan hanya bisa menolong dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Terkadang Tuhan menggunakan manusia biasa untuk menjadi jawaban atas doa kita. Mungkin Tuhan mengirim seseorang untuk memberikan nasihat. Mungkin ada teman yang menguatkan kita. Mungkin ada keluarga yang membantu kita. Mungkin ada seseorang yang memberikan kesempatan ketika kita sedang membutuhkan pekerjaan. Mungkin ada orang yang hanya mengirimkan satu pesan sederhana. Saya mendoakanmu. Pesan itu mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi seseorang yang sedang berada dalam kesesakan, kata-kata tersebut bisa menjadi kekuatan. Karena itu, jangan hanya mencari mujizat besar, belajarlah melihat pertolongan Tuhan dalam hal-hal sederhana. Ketika pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bangun. Ketika kita masih memiliki keluarga, ketika kita masih bisa makan, ketika kita masih bisa bekerja, ketika kita masih memiliki tempat untuk pulang, ketika kita masih bisa berdoa, semua itu adalah kemurahan Tuhan. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki sehingga lupa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. 5. Tuhan menolong dengan memberikan ketenangan ada masalah yang tidak bisa langsung diselesaikan. Ada keadaan yang membutuhkan waktu, ada pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan mungkin memberikan sesuatu yang lebih dahulu kita butuhkan daripada jawaban. Damai sejahtera, masalahnya mungkin masih ada, tetapi hati kita tidak lagi dikuasai ketakutan. Keadaan belum berubah, tetapi kita memiliki ketenangan. Kita belum mengetahui masa depan, tetapi kita percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan. Inilah salah satu bentuk pertolongan Tuhan yang sering tidak kita sadari. Tuhan mungkin tidak langsung mengubah keadaan di luar kita, tetapi Dia mengubah keadaan di dalam hati kita. Dulu kita panik, sekarang kita berdoa. Dulu kita takut, sekarang kita percaya. Dulu kita selalu bertanya, bagaimana kalau semuanya gagal? Sekarang kita berkata, apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersama saya. Itulah pertumbuhan iman. 6. Jangan menyerah hanya karena jawaban belum datang. Saudara yang terkasih, mungkin ini adalah bagian yang paling penting untuk kita renungkan malam ini. Jangan menyerah hanya karena jawaban Tuhan belum terlihat. Ada perbedaan antara Tuhan belum menjawab dan Tuhan tidak menjawab. Ketika kita belum melihat jawaban, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Ketika kita belum melihat jalan keluar, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ketika keadaan masih sama, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Mungkin Tuhan sedang bekerja di balik layar. Bayangkan seorang petani menanam benih. Hari pertama dia menanam, hari kedua belum ada apa-apa. Hari ketiga masih belum terlihat, hari keempat juga belum terlihat. Apakah berarti benih itu tidak bekerja? Tidak. Ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah tanah. Akar sedang bertumbuh, kita hanya belum melihatnya. Demikian juga dengan doa kita. Ada jawaban yang membutuhkan waktu. Ada proses yang tidak langsung terlihat, tetapi Tuhan tetap bekerja. Karena itu, teruslah berdoa,
teruslah berharap, teruslah percaya. Jangan berhenti hanya karena kamu belum melihat hasilnya. 7. Serahkan cara Tuhan menolongmu kepada Tuhan. Seringkali kita ingin Tuhan menolong kita sesuai dengan cara kita. Kita sudah menentukan waktunya, kita sudah menentukan bentuk jawabannya. Kita bahkan sudah menentukan siapa yang harus Tuhan pakai. Tetapi iman mengajarkan kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya memiliki keinginan, saya memiliki harapan, saya memiliki doa. Tetapi saya percaya kehendak-Mu lebih baik daripada keinginan saya. Ini bukan berarti kita berhenti berusaha, justru kita tetap berusaha. Kita tetap bekerja, kita tetap mencari solusi, kita tetap melakukan bagian kita. Tetapi kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, kita melakukan bagian kita dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena ada hal-hal yang memang berada dalam kendali kita. Tetapi ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Dan hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan itulah yang harus kita serahkan kepada Tuhan. 8. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin malam ini kamu merasa sendirian. Tetapi sesungguhnya kamu tidak sendirian, Tuhan melihatmu. Tuhan mengenalmu, Tuhan mengetahui pergumulanmu. Bahkan sebelum kamu mengucapkan doamu, Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi jangan merasa bahwa masalahmu terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Tidak ada air mata yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Tidak ada doa yang terlalu sederhana untuk didengarnya. Datanglah kepada Tuhan apa adanya, tidak perlu berpura-pura kuat. Jika lelah, katakan bahwa kamu lelah. Jika takut, katakan bahwa kamu takut. Jika kecewa, katakan bahwa kamu kecewa. Jika bingung, katakan bahwa kamu bingung. Tuhan tidak meminta kita datang kepadanya dalam keadaan sempurna. Tuhan mengundang kita datang dengan hati yang jujur. Dan ketika kita datang kepadanya, kita akan menemukan bahwa pertolongannya tidak pernah jauh. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini kita kembali mengingat firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jika malam ini kamu sedang menghadapi pergumulan, jangan menyerah. Jika doamu belum terjawab, tetaplah percaya. Jika jalanmu terasa panjang, teruslah berjalan. Jika kamu sedang menunggu pertolongan Tuhan, jangan kehilangan pengharapan. Sebab mungkin saat ini kamu belum melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi percayalah, Tuhan sedang bekerja. Tuhan mungkin sedang membuka jalan. Tuhan mungkin sedang mempersiapkan seseorang, Tuhan mungkin sedang mengubah keadaan. Tuhan mungkin sedang membentuk hatimu, atau mungkin Tuhan sedang memberikan kekuatan agar kamu mampu melewati satu langkah lagi. Apapun caranya, percayalah kepadanya. Malam ini, sebelum kita tidur, mari kita lepaskan semua kekhawatiran. Serahkan keluarga kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan kepada Tuhan. Serahkan kebutuhan kepada Tuhan. Serahkan masa depan kepada Tuhan. Dan katakan dalam hati, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana Engkau akan menolong saya, tetapi saya percaya Engkau tidak akan meninggalkan saya. Itulah iman. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Kita mungkin tidak mengetahui jalan di depan. Tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Dan kita mungkin belum melihat pertolongan itu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Jadi malam ini, tidurlah dengan hati yang tenang. Bukan karena semua masalah sudah selesai. Tetapi karena kita percaya bahwa masalah kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah hati kita berkata, aku tidak takut, karena Tuhan bersamaku. Aku tidak menyerah, karena Tuhan adalah kekuatanku. Aku tidak kehilangan harapan, karena Tuhan adalah penolongku. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah lupa, Tuhan tahu cara menolongmu, Tuhan tahu kapan waktunya, dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap berharap, karena tangan Tuhan masih memegang hidupmu. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah kisah sederhana tentang seorang pria bernama Daniel. Kisah ini adalah gambaran tentang bagaimana pertolongan Tuhan terkadang datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Daniel adalah seorang kepala keluarga yang selama bertahun-tahun bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap pagi ia berangkat bekerja sebelum matahari terbit. Dan setiap malam ia pulang ketika tubuhnya sudah terasa lelah. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi ia selalu berusaha bersyukur. Ia berkata kepada istrinya, "Selama Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk bekerja, kita akan terus berjalan." Namun suatu hari, sesuatu terjadi, perusahaan tempat Daniel bekerja mengalami masalah keuangan. Beberapa karyawan diberhentikan, dan tanpa pernah Daniel bayangkan sebelumnya, namanya termasuk dalam daftar tersebut. Hari itu Daniel pulang dengan langkah yang berat. Biasanya ketika membuka pintu rumah, ia akan tersenyum. Tetapi malam itu ia hanya duduk diam. Istrinya melihat wajah Daniel dan langsung bertanya, "Kenapa?" Daniel terdiam beberapa saat, kemudian dengan suara pelan dia berkata, "Aku kehilangan pekerjaan." Istrinya terkejut. Mereka memiliki kebutuhan yang harus dibayar. Ada tagihan rumah, ada kebutuhan sehari-hari, ada tanggung jawab keluarga. Malam itu Daniel tidak bisa tidur, dia berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Di dalam pikirannya muncul banyak pertanyaan, besok saya harus bagaimana? Dari mana uang untuk kebutuhan keluarga? Apakah saya masih bisa mendapatkan pekerjaan? Bagaimana kalau keadaan ini berlangsung lama? Semakin dia berpikir, semakin hatinya gelisah. Akhirnya Daniel bangun dari tempat tidur, dia pergi ke ruang tamu. Di sana dia duduk sendirian dan mulai berdoa. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia berkata, "Tuhan, Engkau tahu saya sudah berusaha. Saya tidak tahu harus melakukan apa lagi. Kalau Engkau tidak menolong saya tidak tahu bagaimana saya bisa melewati semuanya." Daniel tidak mendapatkan jawaban yang terdengar dari langit. Tidak ada suara, tidak ada tanda yang luar biasa. Tetapi setelah selesai berdoa, hatinya sedikit lebih tenang. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Saya memang belum tahu jalan keluarnya, tetapi saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya." Keesokan harinya Daniel mulai mencari pekerjaan. Dia mengirim banyak lamaran. 1 hari berlalu, tidak ada jawaban. Hari kedua, belum ada jawaban. Hari ketiga, masih belum ada. Hari demi hari berlalu, beberapa perusahaan menolak lamarannya. Ada yang tidak memberikan jawaban sama sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka belum membutuhkan karyawan. Daniel mulai lelah. Suatu sore, dia duduk di depan rumah. Dia merasa kecewa. Dia berkata, "Tuhan, saya sudah berdoa. Mengapa belum ada jalan?" Namun istrinya datang dan duduk di sampingnya. Istrinya berkata, "Jangan berhenti percaya. Mungkin kita belum melihat jalan itu, tetapi bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja." Daniel terdiam. Kata-kata itu sederhana, tetapi malam itu dia kembali menguatkan hatinya. Dia memutuskan untuk terus berusaha. Setiap pagi dia berdoa. Setelah itu dia mencari pekerjaan. Dia tidak hanya menunggu. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Sampai suatu hari, Daniel mendapatkan telepon dari seorang teman lama. Temannya bertanya, "Daniel, sekarang kamu sedang bekerja di mana?" Daniel menjawab, "Saya sedang mencari pekerjaan." Temannya kemudian berkata, "Kebetulan perusahaan tempat saya bekerja sedang membutuhkan orang. Kalau kamu mau, saya bisa merekomendasikanmu." Daniel terdiam. Dia hampir tidak percaya. Ternyata beberapa hari kemudian dia dipanggil untuk wawancara. Dan akhirnya, Daniel diterima bekerja. Bahkan pekerjaan itu memiliki penghasilan yang lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Daniel pulang ke rumah dengan wajah penuh sukacita. Dia memeluk istrinya dan berkata, "Tuhan ternyata tidak meninggalkan kita." Namun kisah itu belum selesai. Beberapa bulan kemudian Daniel menyadari sesuatu. Jika dia tidak kehilangan pekerjaan sebelumnya, dia tidak akan pernah bertemu kembali dengan temannya.
Jika dia tidak mengalami masa sulit itu, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan barunya. Pada saat kehilangan pekerjaan, Daniel mengira hidupnya sedang runtuh. Tetapi ternyata Tuhan sedang membawanya ke tempat yang baru. Daniel kemudian berkata, "Dulu saya mengira kehilangan pekerjaan adalah akhir dari semuanya. Sekarang saya mengerti, ternyata itu adalah awal dari sesuatu yang baru." Saudara-saudari yang terkasih, bukankah seringkali kita juga seperti Daniel? Kita melihat sebuah pintu tertutup dan langsung berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Kita melihat kegagalan dan menganggap Tuhan tidak menolong. Kita melihat penolakan dan merasa Tuhan melupakan kita. Padahal kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan persiapkan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan satu pintu tertutup karena Dia sedang membawa kita menuju pintu yang lain. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita menunggu karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu. Ada kalanya Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta karena Dia tahu bahwa apa yang kita minta bukanlah yang terbaik bagi kita. Dan ada kalanya pertolongan Tuhan datang melalui seseorang yang tidak pernah kita duga. Karena itu, jangan hanya melihat keadaan hari ini. Tuhan sedang melihat seluruh perjalanan hidupmu. Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam masa penantian. Sudah lama berdoa, sudah berusaha, tetapi belum melihat hasilnya. Jangan menyerah, mungkin kamu sedang berada dalam proses yang tidak kamu mengerti. Tetaplah percaya, ingatlah bahwa benih tidak langsung menjadi pohon. Ada proses yang berlangsung di dalam tanah sebelum sesuatu terlihat di permukaan. Begitu juga dengan kehidupan kita, ada pekerjaan Tuhan yang tidak langsung terlihat. Ada doa yang sedang diproses, ada jalan yang sedang dipersiapkan. Ada hati yang sedang Tuhan bentuk, dan ketika waktunya tiba, kita mungkin akan melihat kembali masa lalu dan berkata, "Sekarang saya mengerti mengapa Tuhan mengizinkan saya melewati semua itu." Saudara, mungkin malam ini kamu sedang berada di titik seperti Daniel. Kamu tidak tahu bagaimana hari esok, kamu sedang memikirkan kebutuhan keluarga. Kamu sedang menunggu pekerjaan, kamu sedang menghadapi masalah yang belum selesai. Atau mungkin ada doa yang sudah bertahun-tahun kamu panjatkan. Jika demikian, jangan kehilangan pengharapan, peganglah firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perhatikan kata-kata, sangat terbukti. Tuhan bukan hanya penolong dalam teori. Tuhan adalah penolong yang nyata. Mungkin cara pertolongannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Tetapi jangan membatasi Tuhan dengan caramu sendiri. Tuhan dapat menggunakan siapa saja. Tuhan dapat membuka jalan dari tempat yang tidak pernah kamu pikirkan. Tuhan dapat memberikan kesempatan yang tidak pernah kamu rencanakan. Tuhan dapat mengubah keadaan dalam satu hari. Dan Tuhan juga dapat memberikan kekuatan untuk bertahan selama proses yang panjang. Karena itu malam ini, jangan berkata, "Tuhan tidak menolong saya." Lebih baik katakan, "Tuhan, saya belum melihat pertolongan-Mu, tetapi saya percaya Engkau sedang bekerja." Itulah iman. Iman bukan hanya percaya ketika semuanya baik. Iman adalah tetap percaya ketika kita belum melihat jawabannya. Mungkin sekarang kamu sedang menangis, mungkin kamu sedang kecewa, mungkin kamu merasa tidak ada jalan. Tetapi jangan mengambil kesimpulan berdasarkan keadaan hari ini. Cerita hidupmu belum selesai. Apa yang kamu anggap sebagai akhir mungkin sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang baru. Apa yang kamu anggap sebagai kehilangan mungkin sedang menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Dan apa yang kamu anggap sebagai keterlambatan mungkin sebenarnya adalah waktu Tuhan yang sedang dipersiapkan. Jadi, tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, tetaplah melakukan bagianmu, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Sebab kita tidak selalu tahu bagaimana Tuhan akan menolong. Tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan tahu caranya. Dan ketika pertolongan itu datang, kita akan mengerti bahwa selama ini tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malam ini, sebelum kita mengakhiri kisah ini, mari kita tanamkan satu kalimat dalam hati.
Aku mungkin tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolongku, tetapi aku percaya Tuhan tidak akan meninggalkanku. Jika hari ini pintu tertutup, jangan takut. Jika hari ini jalan terasa buntu, jangan menyerah. Jika hari ini jawaban belum datang, teruslah berharap, karena Tuhan masih bekerja, dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, mungkin kamu akan berkata dengan air mata sukacita, ternyata Tuhan menolongku dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah aku bayangkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita merenungkan bagaimana Tuhan menolong kita, sekarang mari kita belajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk menjadi dasar bagi cara kita menjalani kehidupan. Bagaimana kita dapat belajar melihat pertolongan Tuhan setiap hari? 1. Belajar percaya saat kita belum melihat jawaban. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Kita ingin pekerjaan lancar, keluarga baik-baik saja, kebutuhan tercukupi, dan semua masalah segera selesai. Tetapi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, kita mudah menjadi takut dan kecewa. Disinilah kita perlu belajar percaya kepada Tuhan. Ketika belum mendapatkan pekerjaan, tetaplah berusaha dan berdoa. Ketika kebutuhan sedang banyak, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati. Ketika rencana gagal, jangan langsung menganggap hidup kita gagal. Katakan dalam hati, Tuhan, saya belum mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan, tetapi saya percaya Engkau memiliki rencana yang baik. Percaya bukan berarti berhenti berusaha. Percaya berarti kita melakukan bagian kita sambil menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. 2. Jangan hanya mencari mujizat besar, seringkali kita menunggu pertolongan Tuhan dalam bentuk sesuatu yang luar biasa. Padahal setiap hari Tuhan memberikan banyak pertolongan yang sederhana. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi. Kita masih memiliki orang-orang yang mengasihi kita. Kita masih memiliki makanan, kita masih memiliki pekerjaan atau kesempatan untuk mencari pekerjaan. Kita masih bisa berdoa. Jangan sampai kita terlalu sibuk menunggu sesuatu yang besar sehingga lupa bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah ada di depan mata. Mulailah setiap hari dengan berkata, Tuhan, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan, pimpinlah langkah saya hari ini. Hati yang belajar bersyukur akan lebih mudah melihat pertolongan Tuhan. 3. Tetap melakukan bagian kita. Ada orang yang berkata, saya percaya Tuhan akan menolong saya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Padahal iman tidak mengajarkan kita untuk menjadi pasif. Jika kita membutuhkan pekerjaan, kita tetap harus mencari. Jika ingin kehidupan ekonomi lebih baik, kita tetap harus bekerja dan belajar. Jika ada masalah keluarga, kita tetap harus berkomunikasi dan berusaha memperbaikinya. Jika kita memiliki tujuan, kita tetap harus mengambil langkah. Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung kepada Tuhan, tetapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh dalam bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita melakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagian yang tidak mampu kita lakukan. 4. Belajar melihat masalah dari sudut pandang iman. Ketika masalah datang, jangan langsung berkata, ini akhir dari semuanya. Ubahlah cara kita berbicara kepada diri sendiri. Katakan, ini memang sulit, tetapi Tuhan masih bersama saya. Pintu ini mungkin tertutup, tetapi Tuhan masih dapat membuka jalan yang lain. Saya sedang menghadapi masalah, tetapi saya tidak menghadapinya sendirian. Perkataan yang kita ucapkan kepada diri sendiri dapat memengaruhi hati kita. Karena itu, penuhi pikiran dengan firman Tuhan, bukan hanya dengan ketakutan. Ketika hati mulai gelisah, berhentilah sejenak, berdoalah. Baca firman Tuhan, dan ingat kembali pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. 5. Jangan takut ketika Tuhan membawa kita melalui proses. Ada masa ketika Tuhan membawa kita melewati proses yang panjang. Kita mungkin bertanya, kenapa harus selama ini? Tetapi jangan terburu-buru meninggalkan Tuhan hanya karena prosesnya panjang. Pohon yang kuat membutuhkan waktu untuk bertumbuh.
Begitu juga iman, kesabaran tidak terbentuk dalam satu hari. Keteguhan tidak lahir dari kehidupan yang selalu mudah. Sering kali Tuhan menggunakan proses kehidupan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Jadi ketika sedang berada dalam masa penantian, jangan hanya bertanya, "Kapan Tuhan menolong saya?" Tetapi tanyakan juga, "Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan kepada saya melalui proses ini?" Pertanyaan itu dapat mengubah cara kita melihat pergumulan. 6. Jadikan Tuhan tempat pertama untuk datang ketika masalah datang. Siapa yang pertama kali kita cari? Teman, keluarga, media sosial, atau Tuhan? Bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan kepada orang lain. Tetapi biasakan untuk membawa masalah kita terlebih dahulu kepada Tuhan dalam doa. Sebelum tidur, ceritakan kepada Tuhan apa yang terjadi sepanjang hari. Sampaikan ketakutan kita, sampaikan rencana kita, sampaikan kebutuhan kita, dan serahkan semuanya kepadanya. Karena ketika kita belajar menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, hati kita tidak mudah dikuasai oleh ketakutan. Saudara-saudari yang terkasih, mulai malam ini mari kita belajar melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ketika ada masalah, jangan langsung menyerah. Ketika pintu tertutup, jangan kehilangan harapan. Ketika jawaban belum datang, tetaplah berdoa. Ketika Tuhan memberikan pertolongan kecil, jangan lupa bersyukur. Dan ketika kita sedang menjalani proses yang panjang, tetaplah percaya. Sebab kita mungkin tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menolong kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Mari kita menjalani hari demi hari dengan iman, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Berdoalah, berusahalah, bersyukurlah, dan serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak berjalan sendirian, ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang membuka jalan. Dan ada Tuhan yang tetap memegang tangan kita, bahkan ketika kita tidak mampu melihat jalan di depan. Jangan takut, jangan menyerah, tetap percaya. Sebab pada waktunya, kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu datang dengan cara yang terbaik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita dapat memahami satu kebenaran yang sangat penting. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin cara Tuhan menolong kita tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kadang Tuhan membuka jalan yang baru, kadang Dia menutup pintu yang menurut kita baik, tetapi sebenarnya sedang melindungi kita. Kadang Tuhan mengirim seseorang untuk membantu kita, dan terkadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati keadaan tersebut. Karena itu, jangan mengukur kasih dan pertolongan Tuhan hanya berdasarkan keadaan yang sedang kita lihat. Jika hari ini hidupmu sedang baik, bersyukurlah. Jika hari ini hidupmu sedang sulit, tetaplah percaya. Jika doamu sudah dijawab, jangan lupa mengucap syukur. Jika doamu belum dijawab, jangan berhenti berharap. Sebab Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihat pekerjaannya. Mungkin malam ini ada pergumulan yang masih kamu bawa. Ada masalah yang belum selesai, ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada pintu yang belum terbuka, ada doa yang sudah lama kamu panjatkan. Jangan berpikir bahwa Tuhan melupakanmu. Tuhan melihat setiap air matamu. Tuhan mendengar setiap doamu. Tuhan mengetahui setiap pergumulanmu. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2 mengingatkan kita, bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Jadi malam ini, jangan tidur dengan hati yang penuh ketakutan. Serahkan semua yang tidak mampu kamu kendalikan kepada Tuhan. Serahkan keluargamu, serahkan pekerjaanmu, serahkan kebutuhanmu, serahkan masa depanmu, dan katakan dalam hati, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana Engkau akan menolong saya, tetapi saya percaya Engkau tidak akan meninggalkan saya. Itulah iman. Kita mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Kita mungkin belum melihat jalan keluarnya,
tetapi kita percaya Tuhan mengetahui jalan yang terbaik. Kita mungkin sedang berada di tengah badai, tetapi kita tidak sendirian. Karena itu, tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah bersyukur, dan yang terpenting, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab suatu hari nanti, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita, mungkin kita akan berkata, "Sekarang saya mengerti. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ternyata Tuhan sedang menolong saya sepanjang waktu." Saudara-saudari, apapun yang sedang kamu hadapi malam ini, jangan menyerah. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan mendengar doamu. Tuhan melihat air matamu. Dan Tuhan tahu cara terbaik untuk menolongmu. Serahkan hidupmu kepadanya dan beristirahatlah dalam kasih-Nya. Karena tangan Tuhan masih memegang hidupmu. Tuhan menyertai, menguatkan, dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai di penghujung renungan malam ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan bagaimana Tuhan menolong kita, sekarang mari kita kembali merendahkan hati di hadapan-Nya. Apapun yang masih menjadi beban pikiran kita malam ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita bawa semua kekhawatiran itu ke tempat tidur kita. Kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan, dan sekarang kita percaya kepada Tuhan yang sanggup memegang hidup kita. Mari kita menundukkan kepala, menenangkan hati, dan bersama-sama kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, malam ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Tuhan, melalui renungan malam ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kekuatan. Ketika kami takut, Engkau memberikan keberanian. Ketika kami tidak tahu harus melangkah kemana, Engkau mengetahui jalan yang terbaik. Bapa, kami mengakui bahwa terkadang kami terlalu mudah khawatir. Kami sering ingin melihat jawaban dengan segera. Kami ingin memahami semua rencana-Mu. Ampunilah kami jika kami pernah meragukan pertolongan-Mu. Ajarlah kami untuk percaya, bahkan ketika kami belum melihat jawabannya. Tuhan, malam ini kami menyerahkan semua persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang tidak mampu kami selesaikan, biarlah Engkau yang menolong. Apa yang tidak mampu kami kendalikan, biarlah kami serahkan kepada-Mu. Dan apa yang menjadi bagian kami, berikan kami kekuatan untuk melakukannya dengan setia. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada malam ini kami juga membawa saudara-saudari kami dalam doa. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang mengalami kesulitan. Bagi mereka yang sedang sakit, jamahlah dan berikan kekuatan. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keluarga, berikanlah hikmat dan jalan keluar. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, bukakanlah jalan untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikanlah kesempatan yang terbaik. Bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan dalam pekerjaan, berikanlah kekuatan, kesabaran, dan ketenangan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang malam ini sedang menangis dalam diam. Mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui pergumulan mereka. Tetapi Engkau mengetahuinya, hiburlah hati mereka. Kuatkan mereka, biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak sendirian, karena Engkau selalu hadir bersama mereka. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang mendengarkan doa ini. Jagalah rumah tangga mereka, berikan kasih dan pengertian di antara suami dan istri. Berikan hikmat kepada para orang tua, jagalah anak-anak mereka. Jauhkan keluarga mereka dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan persatuan dan kasih di dalam rumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menantikan jawaban doa. Ada yang sudah lama berdoa, ada yang sudah lama menunggu. Ada yang hampir kehilangan harapan, malam ini kuatkan mereka. Ingatkan mereka bahwa waktu-Mu selalu tepat. Jika pintu yang mereka harapkan bukanlah jalan terbaik,
berikan mereka hati yang rela menerima kehendak-Mu. Jika ada pintu yang Engkau kehendaki untuk dibuka, bukalah pada waktu yang tepat. Dan selama mereka menunggu, berikan mereka iman untuk tetap percaya. Bapa, kami menyerahkan hari esok ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami tahu Engkau sudah ada di sana. Karena itu, kami tidak mau takut, kami percaya Engkau akan menyertai kami. Marilah kita berdoa, Tuhan, setelah kami menyelesaikan renungan ini, kami ingin beristirahat. Berikanlah tidur yang tenang, pulihkan tubuh yang lelah. Tenangkan pikiran yang penuh dengan berbagai persoalan. Jauhkan kami dari rasa takut dan kecemasan, jagalah rumah kami sepanjang malam. Jagalah keluarga kami, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Jika esok pagi Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun, kiranya kami bangun dengan hati yang baru, iman yang lebih kuat, dan pengharapan yang baru. Dan jika malam ini ada sesuatu yang masih kami pikirkan, kami memilih untuk menyerahkannya kepadamu. Kami berkata, Tuhan, kami tidak tahu bagaimana Engkau akan menolong kami, tetapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih, Bapa, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Sebelum kita menutup, ingatlah satu hal, jangan takut menghadapi hari esok, karena Tuhan yang memegang hari esok adalah Tuhan yang sama yang memegang hidup kita hari ini. Tidurlah dengan damai. Serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Biarlah malam ini menjadi waktu untuk beristirahat dalam kasih dan penyertaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati, menjaga, menguatkan, dan menyertai kita semua. Selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Amin.